Kemenkes melihat ini perundungan yang sistemik nggak sih? Ya, di banyak tempat kita melihat bahwa ini memang bukan dilakukan oknum ya, karena kemudian ini seperti warisan yang diturunkan dari satu angkatan senior kepada juniornya. Ya, ini tentunya artinya harus ada perubahan besar untuk tidak melestarikan yang dianggap seperti kebiasaan atau hal yang kemudian dijadikan seperti hal yang lumrah. Ini kan soal bullying yang PPDS, bahkan kan ada perlawanan nih Bu untuk stay sama kampus. Nah ini Kemenkes seperti apa? Ya, kita tidak menganggap suatu perlawanan ya, mungkin ada komunikasi yang kurang pas yang mungkin juga ini harus disampaikan ya kepada pihak Undip ya. Tapi pada prinsipnya kami ingin menyampaikan bahwa mengapa Kementerian Kesehatan itu melakukan investigasi terkait perundungan atas kejadian kematian almarhumah, dikarenakan ini memang komitmen Kementerian Kesehatan untuk agar supaya perundungan itu tidak terjadi dan tidak dilakukan. Nah, mengapa ini menjadi concern kita? Karena kan peserta pendidikan dokter spesialis itu sebagian besar waktu untuk kemudian mereka mendapatkan pendidikan itu kan adanya di wahana pendidikan, di mana itu semua hampir di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Sehingga jangan sampai ada image atau kesan bahwa praktek perundungan yang terjadi di mana tempatnya itu seperti di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan itu dijadikan pembiaran oleh Kementerian Kesehatan. Jadi oleh karena itulah kemudian kita bertekad ya untuk kemudian jangan sampai perundungan itu terjadi dan kita lakukan pencegahan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita memang ingin melihat apakah dalam kasus almarhumah ada faktor-faktor perundungan yang kemudian menyebabkan almarhumah ini menjadi kesehatan mentalnya terganggu, yang kemudian akhirnya berujung pada pemicu kematian daripada almarhumah. Jadi hal-hal ini yang harus kita pahami bersama, bahwa kami tidak memasuki ranah mengenai seperti misalnya ini penyebab kematiannya apakah perundungan atau tidak, karena penyebab kematian kan tentunya aparat penegak hukum kan yang lebih berwenang. Tapi pada prinsipnya memastikan saja adakah perundungan yang terjadi menjadi pemicu daripada kematian almarhumah, dan tentunya ini kan menjadi bahan evaluasi baik dari sisi Kementerian Kesehatan maupun juga untuk Fakultas Kedokteran Undip sendiri, supaya hal-hal seperti ini kita bisa cegah. Karena kita itu di bulan Maret pernah melakukan survei kesehatan jiwa, di mana hampir 12.000 peserta pendidikan dokter spesialis yang kurang lebih 94%-nya mengisi kuesioner tersebut, itu kita mendapatkan yang tidak memiliki gejala itu hanya 36%. Jadi bayangkan 64%-nya itu memiliki gangguan kesehatan mulai dari yang minimal sampai yang berat. Yang berat itu kita dapatkan ada 75 peserta pendidikan dokter spesialis yang punya keinginan bunuh diri hampir setiap hari.